Bapak dan Ibu yang terhormat, memasuki usia 60 tahun ke atas adalah fase kehidupan yang penuh kebijaksanaan. Kita telah melalui banyak pengalaman, membesarkan anak dengan penuh perjuangan, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun pernahkah kita bertanya dengan jujur di dalam hati, apakah ada sikap kita hari ini yang tanpa sadar justru melukai anak-anak kita? Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton dari berbagai daerah. Apakah Anda dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura? Silakan tulis di kolom komentar, agar kita tahu bahwa kita sedang belajar bersama, meski dipisahkan oleh jarak dan kota. Di usia senja, seringkali kita merasa sudah lebih tahu banyak hal. Itu wajar. Pengalaman hidup membuat kita ingin memberi arahan, memberi nasihat, bahkan terkadang mengoreksi. Niatnya tentu baik. Kita ingin anak tidak salah langkah. Kita ingin mereka hidup lebih baik dari kita. Namun cara menyampaikan dan sikap yang menyertainya kadang bisa terasa berbeda di hati anak. Anak-anak yang kini sudah dewasa memiliki tanggung jawab dan tekanan hidup yang tidak ringan. Mereka menghadapi dunia yang berbeda dengan zaman kita dahulu. Ketika mereka datang dengan cerita atau keputusan yang tidak sesuai harapan, reaksi kita bisa menjadi penentu apakah mereka merasa didukung atau justru merasa disalahkan. Ada orang tua yang tanpa sadar sering mengungkit masa lalu. Ada yang membandingkan anak dengan saudara atau orang lain. Ada yang terlalu sering mengkritik dengan alasan ingin mendidik. Semua itu mungkin tidak terasa berat bagi kita. Tetapi bagi anak, kata-kata itu bisa tersimpan lama dalam hati. Video ini bukan untuk menyalahkan Bapak dan Ibu. Justru sebaliknya, ini adalah ruang refleksi yang lembut. Karena semakin bertambah usia, semakin indah jika hubungan dengan anak semakin hangat, bukan semakin renggang. Jangan sampai niat baik kita berubah menjadi jarak yang tidak kita inginkan. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu sikap yang sering terjadi di usia 60+, agar kita bisa memperbaikinya pelan-pelan, dengan hati yang lapang. Sikap pertama yang sering tanpa sadar menyakiti anak di usia 60+ adalah terlalu sering mengkritik, tetapi jarang benar-benar mendengar. Kita merasa sedang memberi masukan, kita merasa sedang menunjukkan yang benar. Namun bagi anak, yang terdengar justru adalah penolakan. Misalnya ketika anak bercerita tentang pekerjaannya, kita langsung memotong dengan kalimat, "Dulu zaman ibu tidak begitu." Atau ketika mereka mengambil keputusan berbeda, kita spontan berkata, "Kamu salah, seharusnya begini." Kata-kata itu mungkin sederhana, tetapi nada dan frekuensinya bisa membuat anak merasa tidak pernah cukup baik. Anak yang sudah dewasa sebenarnya tidak selalu membutuhkan solusi. Seringkali mereka hanya ingin didengar. Mereka ingin merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Ketika setiap cerita selalu dibalas dengan kritik, lama-kelamaan mereka memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah. Di usia senja, kita memiliki pengalaman hidup yang sangat berharga. Namun pengalaman itu akan lebih bermakna jika dibagikan dengan bijak. Alih-alih langsung mengoreksi, kita bisa bertanya, "Menurutmu bagaimana?" Atau, "Apa yang membuatmu memilih keputusan itu?" Pertanyaan seperti itu membuka ruang dialog, bukan perdebatan. Perlu kita pahami, dunia anak-anak kita berbeda dengan dunia kita dulu. Tantangan ekonomi, tekanan sosial, perubahan teknologi, semuanya berubah sangat cepat. Cara berpikir mereka pun berkembang sesuai zaman. Jika kita terus memaksakan standar lama tanpa memahami kondisi baru, anak bisa merasa tidak dipahami. Mengkritik bukanlah hal yang sepenuhnya salah. Tetapi jika lebih banyak kritik daripada apresiasi, hati anak bisa terasa berat. Cobalah sesekali mengganti kritik dengan penguatan. Katakan, "Ibu bangga kamu berusaha," atau "Ayah percaya kamu sudah mempertimbangkannya." Kalimat sederhana itu bisa menjadi penenang di tengah tekanan hidup mereka. Bapak dan Ibu yang bijaksana, mari kita renungkan bersama. Apakah selama ini anak lebih sering menerima teguran daripada dukungan dari kita? Jika iya, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hubungan orang tua dan anak tidak diukur dari siapa yang paling benar, tetapi dari siapa yang paling mau memahami. Di segmen berikutnya kita akan membahas sikap kedua yang juga sering terjadi tanpa kita sadari, namun dampaknya bisa membuat anak menjauh secara perlahan. Sikap kedua yang sering tanpa disadari menyakiti anak di usia 60+ adalah terlalu ingin mengatur dan sulit melepaskan kendali. Sejak kecil kita memang terbiasa mengarahkan hidup mereka.
Kita menentukan sekolahnya, mengatur jadwalnya, bahkan memilihkan lingkungannya. Semua itu dilakukan dengan cinta. Namun ketika anak sudah dewasa, pola yang sama tidak selalu bisa diterapkan. Ada orang tua yang masih ingin mengetahui setiap detail keputusan anak. Mulai dari urusan pekerjaan, keuangan, cara mengasuh cucu, hingga hal-hal kecil dalam rumah tangga mereka. Ketika keputusan anak tidak sesuai dengan keinginan kita merasa perlu turun tangan. Kita berkata, ikuti saja kata orang tua, pasti benar. Padahal, pada fase ini, anak sedang belajar berdiri penuh atas hidupnya sendiri. Terlalu mengatur seringkali lahir dari rasa khawatir. Kita takut mereka salah langkah. Kita takut mereka menyesal. Kita takut mereka terluka. Namun yang perlu kita pahami, setiap manusia bertumbuh melalui prosesnya sendiri. Anak yang tidak pernah diberi ruang mengambil keputusan akan kesulitan belajar dari pengalaman. Di sisi lain, anak yang merasa selalu dikontrol bisa mengalami tekanan batin. Mereka mungkin tetap menuruti, tetapi di dalam hati ada perasaan terbelenggu. Lama-kelamaan, hubungan menjadi kaku. Mereka berbicara seperlunya saja, menyembunyikan banyak hal, bahkan mengambil keputusan tanpa memberitahu kita agar tidak diperdebatkan. Melepaskan kendali bukan berarti kita tidak peduli. Justru itu adalah bentuk kepercayaan. Kita bisa tetap memberi nasihat, tetapi dengan sikap yang lebih lembut. Alih-alih berkata, kamu harus begini, kita bisa berkata, menurut ibu, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Nada yang berbeda menciptakan rasa yang berbeda. Di usia senja, kebahagiaan bukan lagi soal siapa yang paling ditaati, tetapi siapa yang paling dihormati dengan tulus. Dan rasa hormat tidak lahir dari tekanan, melainkan dari keteladanan dan kelembutan hati. Ketika anak merasa dipercaya, mereka justru akan lebih sering datang meminta pendapat. Bapak dan Ibu yang bijaksana, mari kita renungkan. Apakah selama ini kita masih sulit melepaskan kendali atas hidup anak? Jika iya, tidak perlu merasa bersalah. Perubahan bisa dimulai hari ini. Sedikit demi sedikit, belajar memberi ruang, memberi kepercayaan, dan menerima bahwa anak kini adalah pribadi dewasa dengan jalannya sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap ketiga yang sering dianggap sepele, namun diam-diam bisa meninggalkan luka di hati anak. Sikap ketiga yang tanpa sadar bisa menyakiti anak di usia 60+ adalah kebiasaan mengungkit masa lalu. Mungkin kita merasa hanya sedang mengingatkan. Mungkin kita berpikir itu bagian dari pelajaran hidup. Namun bagi anak, pengulangan kesalahan yang terus diungkit bisa terasa seperti luka yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Kadang kita berkata, dulu kamu pernah gagal, atau coba saja dulu kamu dengar kata ibu. Bahkan hal-hal yang sudah bertahun-tahun berlalu masih muncul dalam percakapan sehari-hari. Bagi orang tua, mungkin itu hanya cerita. Tetapi bagi anak, itu bisa terasa seperti label yang terus melekat. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai orang tua. Namun bayangkan jika setiap kekeliruan kita di masa lalu terus diingatkan tanpa henti. Pasti ada rasa malu, tidak nyaman, bahkan lelah. Anak-anak kita pun merasakan hal yang sama. Mereka ingin dihargai sebagai pribadi yang sudah bertumbuh, bukan terus dipandang dari kesalahan lama. Mengungkit masa lalu seringkali muncul saat kita kecewa. Kita merasa anak belum berubah sesuai harapan, lalu masa lalu dijadikan bukti. Padahal, perubahan tidak selalu terlihat dari sudut pandang kita. Bisa jadi anak sudah berusaha keras memperbaiki diri. Hanya saja caranya berbeda dari yang kita bayangkan. Di usia senja, kita sebenarnya sedang memasuki fase pendewasaan batin yang lebih dalam. Belajar memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk melepaskan beban dalam hati kita sendiri. Ketika kita berhenti mengungkit kesalahan lama, hubungan menjadi lebih ringan. Anak merasa diterima apa adanya. Cobalah mengganti kebiasaan itu dengan kalimat yang membangun. Alih-alih berkata, kamu memang dari dulu begitu. Kita bisa mengatakan, ibu lihat kamu sudah banyak berubah. Kalimat sederhana itu bisa menguatkan hati anak lebih dari yang kita bayangkan. Mereka akan merasa dihargai atas prosesnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih sering membawa masa lalu ke dalam percakapan hari ini? Jika iya, mungkin inilah saatnya kita memilih untuk melepaskannya. Karena kedamaian hubungan keluarga bukan dibangun dari mengingat kesalahan, tetapi dari memberi ruang untuk tumbuh. Jika sampai di sini Bapak dan Ibu merasa tersentuh, jangan lupa dukung dengan menekan tombol suka dan bagikan kepada sahabat seusia.
Semoga setiap refleksi ini membuat hubungan kita dengan anak semakin hangat dan penuh kasih. Sikap keempat yang sering tanpa sadar menyakiti anak di usia 60 plus adalah kebiasaan membandingkan. Mungkin niatnya untuk memotivasi. Mungkin kita ingin anak lebih semangat. Namun perbandingan seringkali tidak melahirkan semangat, justru melahirkan luka. Kalimat seperti, lihat anak tetangga sudah sukses, atau saudaramu bisa, kenapa kamu tidak? Terdengar sederhana. Tetapi bagi anak, kalimat itu bisa terasa seperti penilaian bahwa dirinya tidak cukup baik. Perbandingan membuat mereka merasa dihargai bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena standar orang lain. Setiap anak memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang cepat berhasil, ada yang perlu waktu lebih panjang. Ada yang unggul dalam karier, ada yang kuat dalam kesabaran dan tanggung jawab keluarga. Ketika kita hanya melihat hasil luar, kita sering lupa melihat perjuangan di baliknya. Membandingkan juga bisa membuat anak menjaga jarak. Mereka mungkin tidak lagi nyaman bercerita tentang pencapaiannya, karena khawatir tetap dianggap kurang. Bahkan keberhasilan yang diraih pun terasa tidak berarti jika selalu disandingkan dengan orang lain. Di usia senja, kebijaksanaan sejati bukan lagi soal siapa yang lebih hebat, tetapi siapa yang mampu menerima perbedaan dengan lapang dada. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang selalu menunjukkan contoh orang lain. Mereka membutuhkan orang tua yang percaya pada potensi unik yang Tuhan titipkan pada diri mereka. Cobalah mengganti perbandingan dengan pengakuan. Alih-alih berkata, kenapa kamu tidak seperti dia? Kita bisa mengatakan, ibu tahu kamu punya kelebihanmu sendiri. Kalimat seperti itu memberi ruang bagi anak untuk berkembang tanpa tekanan. Perlu kita sadari, perbandingan sering muncul karena kekhawatiran kita sendiri. Kita takut anak tertinggal. Kita takut mereka tidak aman secara finansial atau sosial. Namun kekhawatiran itu tidak perlu disampaikan dalam bentuk membandingkan. Kita bisa menyampaikannya dengan doa, dukungan, dan percakapan yang penuh empati. Bapak dan Ibu yang bijaksana, mari kita renungkan bersama. Apakah selama ini tanpa sadar kita sering menyebut nama orang lain saat menilai anak? Jika iya, mari pelan-pelan kita ubah. Karena setiap anak ingin dicintai bukan karena ia lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia adalah anak kita. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap kelima yang sering dianggap wajar, tetapi bisa membuat anak merasa jauh secara emosional. Sikap berikutnya yang sering muncul di usia 60 plus adalah menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Seiring bertambahnya usia, perubahan fisik dan emosi memang bisa memengaruhi perasaan kita. Kita ingin dihormati, kita ingin didengar, kita ingin diperhatikan. Itu semua sangat manusiawi. Namun terkadang hal-hal kecil bisa terasa besar. Ketika anak terlambat membalas pesan, kita merasa diabaikan. Ketika mereka tidak langsung menyetujui pendapat kita merasa tidak dihargai. Padahal bisa jadi mereka sedang sibuk, lelah, atau hanya memiliki sudut pandang berbeda. Jika setiap perbedaan dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan, hubungan menjadi tegang. Anak akan berhati-hati berbicara. Mereka takut salah kata. Mereka takut membuat orang tua tersinggung. Akhirnya, percakapan yang seharusnya hangat berubah menjadi formal dan penuh jarak. Menjadi sensitif bukan berarti kita lemah. Itu tanda bahwa hati kita masih hidup dan peduli. Tetapi kita perlu membedakan antara rasa hormat dan perbedaan pendapat. Anak yang berbeda pandangan bukan berarti melawan. Anak yang tidak selalu tersedia bukan berarti tidak sayang. Di usia senja, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada keinginan untuk selalu dimengerti. Cobalah memberi jeda sebelum bereaksi. Saat merasa tersinggung, tanyakan dalam hati, apakah ini benar-benar disengaja? Seringkali jawabannya tidak. Dengan memberi ruang pada diri sendiri, kita mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu. Anak-anak dewasa juga membawa beban hidup yang tidak ringan. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, urusan keuangan, semuanya menyita energi. Jika mereka melihat orang tuanya mudah tersinggung, mereka bisa merasa semakin tertekan. Padahal yang mereka butuhkan adalah tempat pulang yang menenangkan. Bapak dan Ibu yang terhormat, menjadi pribadi yang lebih lapang di usia 60 plus adalah bentuk kematangan sejati. Ketika kita tidak mudah tersinggung, suasana keluarga menjadi lebih ringan. Anak lebih nyaman bercerita, cucu lebih riang mendekat, dan kita sendiri pun merasakan kedamaian yang lebih dalam. Mari kita renungkan bersama, apakah selama ini kita terlalu cepat bereaksi? Jika iya, mari pelan-pelan belajar menenangkan hati.
Karena hubungan yang hangat bukan dibangun dari siapa yang paling dihormati, tetapi dari siapa yang paling mampu menjaga kelembutan hati. Memasuki usia 60 tahun ke atas, wajar jika kita ingin lebih diperhatikan. Anak-anak sudah dewasa, sebagian sudah berkeluarga, bahkan memiliki anak sendiri. Kita berharap mereka sering datang, sering menelepon, atau setidaknya rutin memberi kabar. Harapan itu sangat manusiawi. Namun ketika harapan berubah menjadi tuntutan, hubungan bisa terasa berat. Ada orang tua yang berkata, "Sekarang kamu sudah jarang pulang," atau "Dulu waktu kecil selalu dekat dengan ibu, sekarang sibuk sendiri." Kalimat-kalimat seperti ini mungkin keluar dari rasa rindu. Tetapi jika diulang terus-menerus, anak bisa merasa bersalah setiap kali tidak mampu memenuhi ekspektasi. Kita perlu memahami bahwa fase hidup anak berbeda dengan fase hidup kita. Di usia produktif, mereka sedang membangun karier, mengurus keluarga, menghadapi tekanan ekonomi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang semakin cepat. Waktu mereka bukan berkurang karena cinta memudar, tetapi karena tanggung jawab bertambah. Ketika perhatian diminta dengan nada kecewa atau menyalahkan, anak bisa merasa terhimpit. Mereka ingin membahagiakan orang tua tetapi juga harus menyeimbangkan banyak peran dalam hidupnya. Jika setiap keterlambatan membalas pesan dianggap sebagai kurang hormat, mereka bisa merasa tidak pernah cukup. Di usia senja, kedewasaan bukan hanya tentang pengalaman hidup, tetapi juga tentang kelapangan hati. Rindu tidak selalu harus disampaikan dalam bentuk tuntutan. Kita bisa mengatakan, "Ibu senang kalau kamu sempat datang," tanpa menambahkan nada menyalahkan. Kalimat seperti itu jauh lebih ringan dan tetap penuh kasih. Perhatian yang tulus tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kenyamanan. Anak akan lebih sering mendekat jika merasa diterima tanpa syarat. Ketika mereka tahu bahwa orang tuanya memahami kesibukan mereka, hati mereka justru tergerak untuk memberi waktu dengan sukarela. Bapak dan Ibu yang bijaksana, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita lebih sering menuntut daripada memahami? Jika iya, tidak perlu merasa bersalah. Setiap orang tua pasti pernah merindukan perhatian yang lebih. Namun mungkin hari ini kita bisa belajar cara baru untuk menyampaikan rindu dengan kelembutan, bukan dengan keluhan. Karena pada akhirnya, hubungan orang tua dan anak bukan tentang seberapa sering bertemu, tetapi seberapa hangat perasaan ketika bertemu. Dan kehangatan itu lahir dari hati yang mengerti, bukan hati yang menuntut. Sikap berikutnya yang sering tanpa sadar menyakiti anak di usia 60 plus adalah sulit meminta maaf. Banyak orang tua tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa orang tua selalu benar, bahwa wibawa harus dijaga, bahwa meminta maaf kepada anak dianggap menurunkan martabat. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, setiap manusia bisa salah, termasuk orang tua. Dalam perjalanan membesarkan anak tentu ada kata-kata yang terucap saat marah, ada keputusan yang mungkin kurang bijak, ada sikap yang terlalu keras. Saat itu mungkin kita merasa sedang mendidik. Namun bagi anak, beberapa momen itu bisa tersimpan lama dalam ingatan. Ketika konflik terjadi di masa sekarang dan kita enggan mengakui bagian kesalahan kita, anak bisa merasa tidak adil. Mereka merasa selalu menjadi pihak yang harus mengalah. Lama-kelamaan, rasa kecewa itu menumpuk. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena akumulasi hal-hal kecil yang tidak pernah diselesaikan dengan tulus. Meminta maaf bukan berarti kehilangan wibawa. Justru itu menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati. Ketika seorang ayah atau ibu berkata, "Maaf kalau tadi ibu terlalu keras," kalimat itu bisa mencairkan suasana seketika. Anak tidak melihat kelemahan, mereka melihat ketulusan. Di usia senja, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Jika ada kenangan lama yang terasa mengganjal, tidak ada salahnya membuka percakapan. Tidak perlu panjang, tidak perlu dramatis, cukup dengan kalimat sederhana. "Jika dulu ayah pernah melukai perasaanmu, ayah minta maaf." Kalimat seperti itu bisa menjadi penyembuh yang selama ini ditunggu. Banyak anak sebenarnya tidak menuntut orang tuanya sempurna. Mereka hanya ingin didengar dan dipahami. Ketika orang tua bersedia mengakui kesalahan, anak pun lebih mudah belajar melakukan hal yang sama. Hubungan menjadi lebih setara, lebih dewasa, dan lebih hangat. Bapak dan Ibu yang penuh kebijaksanaan, mari kita renungkan. Apakah selama ini kita terlalu menjaga gengsi hingga sulit mengucapkan maaf? Jika iya, mungkin inilah saat terbaik untuk berubah. Karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan anak.
Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semuanya dan melihat bagaimana di usia 60 plus kita bisa menjadi orang tua yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai sepenuh hati. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah kita membahas berbagai sikap yang mungkin tanpa sadar menyakiti anak, bukan berarti kita adalah orang tua yang gagal. Justru sebaliknya. Kesediaan untuk merenung dan memperbaiki diri adalah tanda bahwa hati kita masih penuh cinta. Di usia 60 tahun ke atas, kita sedang memasuki fase kehidupan yang lebih tenang. Anak-anak sudah dewasa, sebagian sudah berkeluarga. Waktu terus berjalan dan yang tersisa bukan lagi tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita dikenang. Apakah anak mengenang kita sebagai sosok yang keras dan sulit didekati, atau sebagai tempat pulang yang menenangkan? Menjadi orang tua yang bijaksana bukan berarti tidak pernah salah, tetapi berani belajar dari kesalahan. Mengurangi kritik, memberi ruang, berhenti membandingkan, tidak menekan dengan pengorbanan, tidak mudah tersinggung, tidak menuntut perhatian berlebihan, dan berani meminta maaf. Semua itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kematangan jiwa. Bayangkan ketika suatu hari nanti anak-anak mengenang kita. Mereka mungkin tidak akan mengingat setiap nasihat panjang yang pernah kita ucapkan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat kita. Apakah mereka merasa diterima, didukung, dicintai tanpa syarat? Di usia senja, yang paling berharga bukan lagi harta, jabatan, atau kebanggaan duniawi. Yang paling berharga adalah hubungan yang hangat, percakapan yang tulus, tawa bersama cucu tanpa ketegangan, momen sederhana yang penuh kedamaian. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan. Bahkan satu perubahan kecil hari ini bisa membawa dampak besar esok hari. Mulailah dari hal sederhana. Dengarkan lebih banyak, ucapkan terima kasih, beri apresiasi, dan peluk anak dengan hati yang lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika video ini terasa menyentuh, mungkin memang inilah saatnya kita bertumbuh bersama. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati Anda. Dan jika Anda merasa pesan ini penting, bagikan kepada sahabat seusia agar semakin banyak keluarga yang merasakan kehangatan. Semoga di usia 60 plus, kita bukan hanya menjadi orang tua yang dihormati, tetapi menjadi orang tua yang benar-benar dicintai. Dan suatu hari nanti, anak-anak mengenang kita dengan senyum, bukan dengan beban di hati. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai akhir. Semoga rumah kita selalu dipenuhi kelembutan dan kasih sayang.